Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 kelas 6 PGMIC yang beranggotakan Milatina Maulidatun, Intan Miftahur Rahmah, Anis Dwi Oktaviani, dan Nisa Azahra Salsabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi ilmu tentang sejarah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Pembahasan yang akan kami jelaskan diantaranya sebagai berikut. 1. Biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. 2. Sejarah pemerintahan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. 3. Kemajuan pemerintahan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. 4. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir, akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Langsung saja pada materi yang pertama, biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, putra dari perkawinan Abu Thalib bin Abdul Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf dengan Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ia dilahirkan di Mekah, tempatnya di Ka'bah Masjidil Haram di kota kelahiran Bani Hashim pada hari Jumat 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Semenjak masa bayi, Ali diasuh oleh Nabi Muhammad SAW sendiri karena Nabi dulunya juga diasuh oleh Abu Thalib, ayah Ali. Ali, begitu pertama kali hatinya terbuka, hanya mengenal cahaya Islam. Saat itu ia berusia 10 tahun. Namun, ia mempercayai Rasulullah dan menjadi orang yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak. Masa remajanya banyak dihabiskan untuk belajar bersama Rasulullah, sehingga Ali tumbuh menjadi pemuda cerdas, berani, dan bijak. Jika Rasulullah adalah gudang ilmu, maka Ali ibarat kunci untuk membuka gudang tersebut. Saat Rasulullah hijrah, beliau menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya, sehingga orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Nabi terpedaya. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya Fatimah Az-Zahra. Ali tidak hanya tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, namun juga berani dalam medan perang. Bersama Zulfikar pedangnya, Ali banyak berjasa membawa kemenangan di berbagai medan perang seperti Perang Badar, Perang Khandaq, dan Perang Khaibar. Sejarah pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Meskipun masa pemerintahan Ali yang selama 6 tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Ali mengambil kembali harta yang dibagi-bagikan Utsman kepada pejabat-pejabatnya. Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat daerah lainnya untuk bijaksana dalam menjalankan tugasnya dan tidak mengecewakan rakyat. Ali pun menyusun undang-undang perpajakan. Dalam sebuah suratnya, Ali menegakkan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyat. Begitupun dengan jizyah atau pajak yang diambil dari kaum non-muslim yang bertempat di pemerintahan Islam. Khalifah Ali mengambil jizyah dari kaum non-muslim yang bertempat tinggal di kawasan muslim sebagai jaminan keamanan bagi kaum non-muslim. Namun, jizyah sendiri diambil dengan bijaksana, yakni bagi kaum non-muslim yang tidak memiliki harta yang berlebih. Maka jizyah tersebut diambil semampunya kaum non-muslim membayarnya. Namun, kebalikan bagi kaum non-muslim yang kaya raya, kepada pejabat daerah, Ali juga memerintahkan agar aib orang ditutupi dari pengetahuan orang lain untuk keamanan daerah. Ali juga menyebar mata-mata atau intel. Kemajuan pemerintahan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Prestasi Ali bin Abi Thalib yang berkaitan untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien adalah dengan mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap atau terampil. Pejabat-pejabat yang diangkat antara lain adalah Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, Umrah bin Shihab
Wahab sebagai gubernur Kufah, Sahel bin Hanif sebagai gubernur Syria, serta Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. Nah, selain dalam bidang pemerintahan, prestasi yang diraih oleh Ali bin Abi Thalib lainnya yaitu ketika menjabat sebagai khalifah adalah sebagai berikut. Yang pertama, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal dengan menyita harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar yang kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memajukan bidang ilmu bahasa dengan mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu itu yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab yang diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, dalam bidang pembangunan dengan membangun kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Prestasi Ali bin Abi Thalib yang berkaitan untuk membangun pemerintahan yang efektif dan efisien yang tadi adalah ya dengan mengganti pejabat-pejabat yang kurang cekap atau terampil. Baik, selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Perang Jamal. Perang Jamal atau dikenal juga dengan sebutan Pertempuran Basro adalah perang antara pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pendukung Aisyah. Perang ini sendiri terjadi di daerah Basro, Irak pada tahun 656 Masehi. Penyebab terjadinya perang ini adalah adanya tuntutan Aisyah yang merupakan istri mendiang Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan keadilan atas kematian Utsman bin Affan selaku khalifah sebelum Ali, sebelum berbaiat kepada Ali sebagai khalifah umat Islam pasca terbunuhnya Utsman. Yang kedua, Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang yang terjadi pada bulan Mei sampai Juli tahun 657 Masehi. Perang ini sendiri adalah pertempuran yang melibatkan dua kelompok besar umat muslim yang merupakan kelompok pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kelompok pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Perang Siffin terjadi di Syam atau yang saat ini bernama Syria dan dilatar belakangi karena di mata Muawiyah, Khalifah Ali bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan atau khalifah sebelum Ali. Akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Ia berusaha mengatasinya dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Timbulnya perbedaan dan perselisihan dalam umat Islam terjadi pasca wafatnya Nabi Muhammad. Beberapa penyebab terjadinya keretakan di kalangan kaum muslimin adalah perselisihan politik dan pertikaian antar aliran. Munculnya beberapa aliran baru ini ada yang aneh dan menyimpang dari pemahaman mainstream kaum muslimin seperti yang dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Perpecahan dalam Islam mengakibatkan nyawa Ali bin Abi Thalib melayang di tangan Ibnu Muljam, yakni seorang ekstremis Khawarij pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi. Berakhirnya kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, maka secara sosial dan politik dalam tubuh Islam yang mewarnai jalannya sejarah perpolitikan Islam diwarnai dengan adanya beberapa golongan yang saling berseteru, yaitu Syiah atau kelompok yang sangat mencintai dan mendukung keluarga Rasulullah, Ahlul Bait, Khawarij atau kelompok yang keluar dan memberontak kepada Khalifah, Sunni atau kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah yang baru, dan kelompok yang bersikap netral dan damai terhadap permasalahan politik atau kekhalifahan.